Baik, Pak. Sebelum memulai presentasi saya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Venerika Pasaribu dengan NIM 11S24026. Di sini dari kelas 12 F1 dari Prodi S1 Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang UTS perbaikan yaitu cash flow. Di mana di sini diminta deskripsinya lihat pada soal UTS praktikum. Dan saya akan menunjukkan soal UTS praktikumnya, Pak. Di sini ada dilakukan ada soal-soal dari si UTS praktikum yaitu implementasi kelas diagram yaitu 50 menampilkan dan menggunakan data baru 20, mengubah data 20, dan menghapus data 20. Di mana di sini ada artinya aplikasi Cashflow adalah program sederhana untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran income sehari-hari seperti buku catatan keuangan yang berjalan di terminal atau konsol. Catatan pemasukan bertambah ketika mendapat uang seperti uang saku, hadiah, dan lain-lain. Dan catatan pengeluaran bertambah ketika kamu mengeluarkan uang seperti belanja, bayar tagihan, dan lain-lain. Semua catatan pemasukan dan pengeluaran dapat kamu lihat untuk mengetahui nominal keseluruhan ataupun dari masing-masing catatan pemasukan dan pengeluaran di mana strukturnya itu harus seperti ini, Pak. Dan di sini sudah ada kelas diagramnya, dan saya akan menunjukkan di PPT yang saya sudah buat. Di sini, Pak, di mana di kelas diagram ini s- sistem cash flow management dirancang untuk mengelola arus masuk dan keluarnya. Di mana di sini menggunakan pendekatan Object Oriented Programming atau OPP dengan referensiasi UML kelas diagram. Di mana diagram ini menjelaskan struktur kelas, relasi, serta tanggung jawab antar komponen dalam sistem. Di sini kelas utama dari kelas sebelumnya itu yaitu deskripsi kelas inti yang mempresentasikan satu transaksi arus kas, di mana atributnya itu ID-nya itu ya integer, type-nya itu ID-nya, atribut I-type, source-nya I-source, label, string, description-nya itu juga string, dan amount-nya adalah long. Di mana metode utama itu get type, get source, get label, get description, dan get amount. Dan ada set-nya yaitu set type, set source, set label, set description, dan set amount. Di mana di sini juga ada tuh string. Di mana ada di sini enumerasi dari si e-type dan si source-nya. Di mana e-type-nya itu menentukan dari jenis transaksinya. Di mana inflow sama dengan dan outflow. Mana e-source enumerasi dari si e-source ini adalah menentukan sumber dana di mana ada uh, sumber dananya dari cash, investment, loan, savings, or others atau yang lain-lainnya, Pak. Mana interface-nya iClass Flow Repository ini tujuannya itu untuk menangani penyimpanan dan pengolahan data arus kas di mana metode yang digunakan si iCash Flow Repository ini adalah repo get all cash flow, repo add cash flow, new cash flow, repo remove cash flow, ID cash flow, dan repo update cash flow. Di mana implementasinya kelas kelas cash flow repository menggunakan ArrayList untuk menyimpan objek dari si cash flow-nya ini. Di mana interface dari si iCash Flow Service itu tujuannya itu mengelola logika bisnis dari sistem cash flow, di mana metodenya itu yaitu service show cash flow, service add cash flow, dan service remove cash flow ID, dan service update cash flow. Di mana implementasinya kelas cash flow service berperan sebagai jembatan antara repository dan CV-nya, Pak. Nah, dan kelas view dan utility ini, kelas cash flow view ini Nah, tujuannya itu menampilkan data dan interaksi dengan pengguna, memanggil metode dari si cash flow service. Metode utamanya si cash flow view ini adalah view show cash flow, view add cash flow, view remove cash flow, dan view update cash flow. Di mana di sini input utilnya itu kelas bentuk untuk mengambil input pengguna dengan scanner atau sistem in. Di mana hubungan antara kelas yaitu cash flow berasosiasi dengan e-type dan e-source. Di mana cash flow repository itu mengimplementasikan si cash flow repository tersebut.
di mana juga cash flow service ini mengimplementasikan iCash Flow Service. Dan juga cash flow view ini mau berinteraksi dengan cash flow service. Dan hubungan antar kelas selanjutnya yaitu input util mendukung proses input dari si pengguna. Nah, dari kesimpulannya, diagram UML ini menggambarkan rancangan sistem yang modular dan terstruktur. Dan setiap kelas memiliki tanggung jawab yang jelas seperti prinsip responsibility dan pemisahan antara repository, service, dan view memudahkan pemeliharaan sistemnya. Dan implementasi ini siap dikembangkan menjadi manajemen arus kas yang berbasis Java. Oke, Pak, saya akan membagikan code yang sudah saya kerjakan. Baik, dari yang pertama yaitu ada si cashflow.java. Sebenarnya inti dari si program kelas cashflow ini berfungsi untuk mewakili satu transaksi keuangan baik pemasukan maupun si pengeluarannya. Di mana setiap objek cashflow ini menyimpan data seperti jenis transaksi atau e-type, sumber uang atau e-source, nama transaksinya atau label, deskripsinya atau description, jumlah uangnya atau amount, dan ID unik yang otomatis meningkat setiap kali objek dibuat. Di mana kesimpulannya kode ini adalah kelas model data untuk mencatat transaksi uang. Setiap kali objek cash flow dibuat, kode ini otomatis mendapat ID unik untuk menyimpan informasi lengkap tentang transaksinya. Oke, lanjut yaitu cash flow responsibility.java. Sama seperti sebelumnya, Pak. Cash flow repository ini berfungsi sebagai penyimpanan dan pengelola data transaksi atau cash flow. Kelas ini berfungsi untuk menyimpan daftar untuk semua objek cash flow dan menambahkan transaksi baru, mengambil dan mencari data transaksi dan mengelola data cash flow. Misalnya menampilkan semua atau memiliternya. Oke. Kesimpulannya yaitu cash flow repository ini adalah kelas untuk penyimpanan atau repository pattern yang berperan sebagai penghubung antara data transaksi atau cash flow dengan logika aplikasi. Kode ini menyimpan, mengelola, dan menyediakan akses ke data transaksi tanpa perlu langsung berhubungan dengan database. Oke, lanjut pada iCash Flow Repository.java. iCash Flow Repository ini adalah interface yang mendefinisikan kontrak atau aturan dasar untuk pengelolaan si data si cash flow-nya tadi, Pak. Dan kelas ini tidak berisi implementasi, hanya menentukan metode apa saja yang wajib dimiliki oleh kelas yang mengimplementasikannya, misalnya cash flow repository. Artinya di sini setiap kelas yang mengimplementasikan interface ini harus menyediakan cara untuk menambah data kelas flow-nya, mengambil semua data, dan mengambil data berdasarkan ini. Di mana kesimpulannya, iCash Flow Repository ini berfungsi sebagai template atau kontrak untuk mengolah data atau cash flow. Kelas ini memastikan semua repository yang mengolah transaksi uang memiliki struktur dan fungsi yang konsisten tanpa menemukan cara implementasinya. Oke, lanjut sih cash flow service Java. Oke, cash flow service adalah yang berfungsi sebagai lapisan logika bisnis atau bisnis logic layer yang mengatur alur data antar repository dan aplikasi lain dan bagian lain dari aplikasi. Di mana kelas ini menggunakan iCache repository atau cash flow repository untuk mengolah data. Data juga bisa menambahkan logika tambahan seperti validasi, perhitungan total atau pengelompokan transaksi. Di mana kesimpulannya cash flow ini adalah pengatur logika utama sistem keuangan, menghubungkan kelas penyimpanan cash flow sendiri dengan bagian lain program, menjalankan aturan bisnis seperti menambah transaksi dan menghitung total saldo, dan menjaga agar data dikelola dengan aman dan terstruktur. Oke, lanjut iClass Flow.service.java. Di mana intinya ini adalah si iCache Flow Service ini adalah interface yang mendefinisikan aturan dasar atau kontrak untuk layanan pengolahan data seperti cash flow. Interface ini memastikan bahwa setiap kelas yang menjadi layanan transaksi seperti cash flow service memiliki metode-metode yang sama. Di mana jadi kelas cash flow service ini mengimplementasikan interface ini dan menyiapkan cara kerjanya dengan konkret. Di mana iClass Service ini berfungsi menentukan fungsi-fungsi utama layanan keuangan, menjamin setiap implementasi seperti cash flow service,
memiliki struktur dan perilaku yang konsisten, dan memisahkan definisi logika dari implementasinya agar sistem mudah dikembangkan atau diuji. Lanjut ke Azure.java. Nah, inti dari Azure.java ini adalah enum atau enumeration yang digunakan untuk mendefinisikan daftar sumber uang dalam sistem keuangan. Di mana enum ini berisi konstanta tetap yang menunjukkan asal transaksi keuangan. Misalnya dari gaji, bisnis, hadiah, atau pengeluaran tertentu. Di mana enum digunakan di kelas lain seperti cash flow untuk menunjukkan sumber transaksi. Di mana kesimpulan singkatnya ini adalah source ini adalah daftar tetap atau enum yang mewakili berbagai sumber keuangan. Fungsinya untuk menjaga agar data sumber transaksi konsisten dan tidak perlu diketik manual setiap kali. Oke, lanjut ke type. Type.java. Di mana type.java ini adalah enum atau enumeration yang digunakan untuk membedakan jenis transaksi keuangan, yaitu apakah transaksi tersebut berupa pemasukan atau income atau pengeluaran atau expense. Di mana enum ini digunakan di kelas cash flow untuk menentukan jenis transaksi. Menandakan transaksi ini adalah pemasukan dari gaji. Kesimpulannya, type adalah enum penentu jenis transaksi. Apakah uang masuk income atau keluar expense. Fungsinya untuk membantu program membedakan aliran kas saat menghitung saldo atau membuat laporan keuangan. Lanjut ada input util.java. Di mana ada di sini input util.java ini pakai input util.java ini adalah kelas utilitas atau utility class yang berfungsi untuk mempermudah pengambilan input dari pengguna melalui konsol atau keyboardnya. Di mana kesimpulannya yaitu atau input util ini adalah alat bantu untuk memanggil input dari pengguna secara efisien. Dengan kelas ini, program akan menampilkan prompt dan membaca input tanpa harus menulis ulang kode scanner setiap kali dijalankan. Ada di sini cashflow view.java. Cashflow view.java ini adalah kelas tampilan atau view layer yang berfungsi untuk berinteraksi dengan pengguna melalui terminal atau konsol. Kelas ini menampilkan menu, menerima input dari pengguna, lalu memanggil layanan iCash Flash Service untuk untuk memproses data transaksi seperti tambah, ubah, hapus, dan lihat. Di mana kesimpulannya, cashflow ini adalah antarmuka pengguna berbasis teks untuk sistem manajemen keuangan, di mana perannya itu menampilkan data cash flow, menyediakan menu interaktif atau tambah ubah hapus, menggunakan input util untuk membaca input pengguna, dan memanggil iCash Flow Service agar logika bisnis layan service bukan di view. Oke, lanjut untuk yang terakhir dan yang paling penting yang udah ada, yaitu app.java. App adalah kelas utama atau main kelas yang berfungsi sebagai titik awal si kode ini. Di mana kelas ini menghubungkan semua komponen yang sudah dijelaskan tadi, mulai dari story, service hingga view agar sistem manajemen uang atau cash flow dapat berjalan secara utuh. Oke, Pak, saya akan coba menjalankan si kode yang sudah saya buat. Oke, di mana input yang diminta itu ya, ini Pak, program yang saya bisa jalankan dan berhasil. Nah,
Itu penjelasan yang bisa saya dapat lakukan. Terima kasih, Pak.